Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul tentang sablon digital. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tasmat. Saya adalah salah satu instruktur desain grafis di LKP Nurul Haq Abada. Saya tinggal di Sumur Jaya, RT 13, RW 04, Desa Segaran, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Oke, mungkin perkenalan tentang diri saya seperti itu. Kali ini kita akan langsung ke materi. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih itu sablon digital ya. Sablon digital itu sebenarnya adalah salah satu temannya sablon manual. Jadi di sablon ini ada dua jenis, yaitu sablon manual dan sablon digital. Nah, untuk sablon digital inilah sablon yang prosesnya dimana dilakukan oleh komputer dan printer, berbeda dengan yang namanya sablon manual. Kalau sablon manual, dia menggunakan teknik manual, masih menggunakan film ya kayak gitu, lalu ditinta, digosok dan dijemur, itu masih manual, proses juga lumayan lama, berbeda dengan yang namanya sablon digital. Nah ya, jadi sablon digital itu sablon yang memperpadukan antara komputer dan printer, seperti itu. Nah, dalam jenis sablon digital itu ada dua jenis ya. Yang pertama itu ada yang menggunakan hot press atau mesin press. Yang kedua menggunakan printer. Jadi dia langsung di printer tersebut untuk mencetak desainnya ke kaosnya. Jadi ada hot press, ada printer ya. Nah, sekarang kita mengenal yang hot press dulu. Sablon digital menggunakan hot press ada jenisnya juga, ada tekniknya. Tekniknya itu saya akan menggambarkan yang sering digunakan ya. Jadi ada dua. Yang pertama itu adalah menggunakan kertas sublim. Nah, ini adalah suatu kertas ya, dimana kertas ini mentransfer tinta dari tinta sublim. Jadi memang tinta sublim itu adalah tinta yang memang khusus untuk sablon ya. Jadi tinta itu dicetak menggunakan kertas dengan cara di mirror ya, menggunakan printernya itu harus menggunakan printer yang memang khusus untuk kertas sublim. Jadi tidak bisa pakai printer yang biasa, tinta biasa yang buat mencetak kebutuhan kertas yang biasa saja ya, itu tidak bisa. Jadi langsung harus pakai tinta sublim. Nah, nanti dicetak dari kertasnya, di mirror terlebih dahulu desainnya, dicetak, nanti lalu ditempelkan ke kaosnya, lalu dipress menggunakan mesin hot press dengan suhu yang sudah diatur sesuai dengan ketebalan kaos. Nah, seperti itu, nanti desainnya langsung akan menempel di kaos tersebut. Nah, ini salah satu teknik yang sering digunakan sebenarnya. Ini sering digunakan karena memang biayanya juga murah ya, dan bahannya sering mudah didapat kertas sublimnya. Lalu ada sablon menggunakan kertas DTF. Nah, apa ini kertas DTF? Ini sebenarnya bukan kertas sih, ini dia itu semacam bahannya itu plastik ya. Jadi si printer harus menyetak plastik tersebut dengan keadaan ada desainnya juga sama seperti kertas sublim. Bedanya kalau menggunakan DTF ini itu ada bahan lagi. Nah, bahan ini harus dicampurkan ke atas kertas DTF ini ya. Jadi kertas DTF-nya dicampur ke bahannya, itu serbuk ya, semacam serbuk karet seperti itu nanti yang akan mentransfer agar baju tersebut bisa
kaos. Jadi nanti setelah diserbuk pakai itu, nanti dia dipres. Nah, habis dipres ya sudah, desainnya akan langsung muncul di kaos tersebut. Nah, keunggulannya beda. Keunggulannya kalau yang menggunakan DTP ini, dia desainnya itu semacam sablon seperti karet ya, jadi lebih seperti karet karena memang menggunakan serbuk itu memang berbahan seperti karet serbuknya. Nah, berbeda dengan yang Sublime. Kalau Sublime itu tidak terasa seperti karet kalau dipegang dengan seksama dengan tangan ya di atas kaosnya. Dan memang desainnya ini bagus, hasilnya juga cetaknya bagus ya. Tapi memang alatnya itu dan bahannya susah ya. Alat itu harus menggunakan tinta DTP juga, bukan tinta Sublime. Jadi nggak bisa dia menggunakan tinta Sublime. Jadi harus menggunakan tinta DTF. Nah ya, jadi tintanya ada dua tuh, ada Sublime dan ada DTF ya. Dan untuk DTF ini juga harus pakai plastik dan bahan serbuknya itu yang paling wajib, serbuk itu ya. Tetap menggunakannya tetap sama menggunakan mesin hot press. Oke, seperti itu tentang menggunakan mesin hot press ya. Dan yang paling gampang nih ya, ini ada yang paling gampang sekali ini ya, menggunakan printer. Ini printer ini memang khusus buat mencetak kaos ya. Jadi printernya udah di setting, ada printer yang modifikasi dari printer A3 dimodifikasi ya. Jadi printer DTG dengan menggunakan tinta Sublime dan pengeluaran yang tadinya kertas itu diubah menjadi bakal pengeluaran kaos ya. Jadi ini cara paling gampang itu ya, dia hanya langsung desainnya di print seperti ngeprint kertas biasa ya, nanti kaos kita yang akan kecetak sendiri di atas printer tersebut ya, seperti itu. Ini adalah teknik yang paling mudah sebetulnya, tapi memang harga printer itu lumayan mahal ya, berbeda dengan teknik yang menggunakan hot press seperti itu ya. Dan ini kita sudah mengenal apa itu sablon digital, ada berapa jenis, ada hot press dan ada pakai printer. Nah, ada satu hal yang penting juga, yaitu adalah software pembuatan desainnya. Jadi gimana kalau dicetak kalau kita tidak punya desain ya kan? Jadi dalam software itu ada 3 software yang sering dipakai ya, ada 2 dari produk Adobe, ada 1 dari CorelDRAW. Nah, yang pertama itu Adobe Illustrator. Nah, ini biasanya dipakai untuk menciptakan gambar-gambar ilustrasi-ilustrasi yang memang berbentuk vektor ya. Vektor itulah gambar yang jernih tanpa bitmap, jadi di zoom pixelnya itu dia tetap jernih ya. Berbeda dengan Photoshop. Kalau Photoshop itu gambar bitmap. Jadi gambar itu kalau kualitas gambarnya kita dengan ukuran kanvas yang kecil ya, otomatis dia menjadi bitmap, dan kalau zoom itu bakalan pecah gitu ya. Itu bedanya, kalau vektor tidak pecah, kalau bitmap pecah ya. Biasanya Adobe Illustrator ini buat yang dimanipulasi gambar-gambar yang desain gambar yang bisa dimanipulasi itu menggunakan Photoshop. Kalau Illustrator itu beda, dia harus memang membuat desain kita sendiri gitu ya, dengan gambar sendiri dicoret-coret di situ, teks sendiri ya. Kalau Photoshop itu biasa main dimanipulasi. Dan ada satu lagi yang sering dipakai juga, CorelDRAW. CorelDRAW ini sama seperti Adobe Illustrator. Mungkin dari CorelDRAW ini sama seperti itu, mungkin lebih enak di tampilan aplikasinya saja sebetulnya ya. Tapi kalau kita sering main di Photoshop, sering menggunakan Photoshop, pasti bisa Adobe Illustrator gitu ya. Memang kalau ada Adobe Illustrator itu lebih user interface-nya lebih rumit dibandingkan dengan CorelDRAW. CorelDRAW ini aplikasi yang simpel juga ya, kan sering digunakan di dalam percetakan, mulai dari percetakan baleho, spanduk segala macam, itu sampai ke pembuatan desain sablon juga di situ ya. Oke, mungkin untuk materi teori dari saya cukup
cukup sampai di sini. Mungkin nanti akan saya jelaskan bagaimana proses pencetakan di salah satu jenis desain sablon digitalnya. Oke, kita sebelumnya sudah mengenal pengenalan teori di awal tadi mengenai teknik penyablonan, mulai dari di awal sablon apa yang harus dipersiapkan sampai ke teknik penyablonannya. Nah, untuk sekarang saya ingin menunjukkan secara langsungnya bagaimana teknik menyablon secara langsung ya. Jadi untuk materi ini saya menyontohkan hanya khusus sablon kaos saja. Saya sudah menyiapkan kaosnya, ini kaosnya, dan ini mesin presnya ya, dan ini juga adalah hasil desainnya ya. Untuk hasil desainnya karena ini sudah jadi saya tidak mencontohkan lagi untuk hasil bagaimana cara mencetaknya, tadi sudah dijelaskan di materi sebelumnya ya. Jadi untuk sekarang hanya teknik pengepresan dari apa aja yang harus dipersiapkan dari si mesin pres ini sampai desain itu bisa sampai ke kaos ini ya. Oke, ini mesin presnya sudah saya hidupin. Sudah saya hidupin. Nah, untuk pengaturan mesin presnya ini beda-beda karena yang kaos saya pakai ini karena kaos yang saya pakai ini sudah ini karena memang ini kaos hanya untuk praktek saja, jadi tidak untuk diperjualkan, jadi makanya pakai bahan yang tipis. Tapi kalau untuk diperjualkan itu beda lagi, dia banyak lebih tebal ya. Ini bisa juga ini kaos ini tipis ya, dan kita sesuai mengatur suhunya. Nah, ini suhu pengaturan suhunya di mesin tes ya. Di mesin tes biasa kalau dihidupin itu nanti langsung kita ke mode. Nah, ini settingnya apa? Set ini adalah tinggi dari si suhunya. Nah, tinggi temperatur. Kalau set tadi itu waktu itu suhunya. Kalau temperatur, nah temperaturnya kita cekin. Rata-rata kalau yang bajunya tebal ya itu sekitar 370 sampai 60. Tapi karena ini baju tipis, kita pakai yang suhunya itu 350 derajat saja ya. Oke, terus waktunya berapa detik waktu yang akan ditahan selama pengepresan ini? Waktunya itu saya menggunakan waktu 4 detik saja agar hasilnya itu lebih maksimal lagi. Semakin lama waktunya maka hasil desainnya yang masuk ke baju ini itu lebih bagus lagi. Oke, sekarang kita langsung coba cara penggunaannya. Kalau udah sesuai kayak ini, kita kembali, kita pencet yang ini tandanya akan mulai. Nah, nanti kalau udah kayak gini, udah kedip kayak gini, itu tandanya mesin tes sudah mulai memanaskan. Jadi suhunya sudah panas ya, nanti biar panas ya. Oke, ini bajunya kita taruh di sini. Untuk menaruhnya kita bebetkan saja begini, kita sesuai sama palanya. Pala bajunya kita taruh ukuran, itu dari ukuran tengah-tengah, kita tutup ini saja. Begini ya. Untuk menaruh kaosnya ya, bukan baju tapi kaos ya, maaf. Kaosnya di sini, ininya desainnya kita taruh di atas ini. Nah, nanti dia akan langsung nempel di mesin tes ini. Nah, seperti ini. Nah, nanti tinggal tunggu si mesin presnya ini sampai suhu yang sudah ditentukan tadi. Tadi kita menentukan suhunya itu 350 derajat Celcius ya. Nah, jadi kita tunggu saja ya, sampai mesinnya panas. Nanti sesudah dia panas, dia akan menghitung secara otomatis melalui detikan yang sudah kita angkat tadi. Tadi detikannya sekitar 40 detik. Oke. Nah, untuk sekarang ini waktu sudah menghitung
tidur ya, jadi kita tinggal tunggu aja sekitar 30 detik. Jadi tadi adalah kita menggunakan hasil dari peresan tentang sablon bisa kaos kita ini. 13 detik. Ini lumayan panas nanti dia bisa akan bunyi. Kalau bunyi seperti ini tandanya dia sudah bisa diangkat. Nah sekarang kita lihat, kita angkat. Oke ya, jadi ini sudah saya buka ya, jadi ini hasil desainnya. Gimana hasil desain itu sangat cerah kan? Nah seperti ini hasilnya ya. Jadi untuk video hasil ini dari saya hanya itu saja ya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.